Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara pendengar Blessing Morning yang setia. Kembali pada pagi hari ini, Tuhan akan memberkati kita melalui perenungan firman-Nya untuk bisa memberikan kepada kita arahan, tuntunan dalam kehidupan ini. Firman Tuhan terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-20 ayat 1-3 yang akan dibacakan oleh Ibu Emma. 1 Samuel pasal 20 ayat 1-3. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, "Apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku?" Tetapi Yonatan berkata kepadanya, "Jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin." Tetapi Daud menjawab, katanya, "Ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini, nanti ia bersusah hati. Namun, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Amin." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu apabila Engkau senantiasa maha mengerti akan pergumulan hidup anak-anak-Mu di dalam kondisi zaman seperti ini. Biarlah firman-Mu selalu berbicara kepada kami untuk bisa menerangi kegelapan hati kami ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jangan berpikir negatif. Di dalam zaman sekarang ini kita seringkali mendengarkan berita tentang perundungan, kriminalisasi, intoleransi, dan banyak hal-hal yang seolah-olah mengancam kehidupan kita di tempat di mana kita berkarya atau dalam dunia pendidikan sekalipun, bahkan di lingkungan kompleks rumah kita. Seringkali kita menjadi lelah dengan keadaan-keadaan di masyarakat sekarang ini. Hal ini juga dirasakan oleh Daud, di mana dia sebagai menantu dari Saul atau juga dia sebagai panglima perang daripada pasukan Israel. Namun ia selalu dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Daud berpikir apabila Saul sebagai seorang raja yang berkuasa penuh terus mengejar-ngejar dia, pastilah pada akhirnya dia akan mati juga. Oleh karena itu terucaplah kata seperti di dalam ayat yang ketiga, hanya selangkah lagi jaraknya antara aku dan maut. Dan hal itu disampaikannya kepada Yonatan. Dalam perkataan yang diucapkannya itu menunjukkan bahwa Daud sedang dikuasai oleh pikiran negatifnya yang membawa dia kepada keputusasaan. Kita juga mungkin ketika merasakan hal-hal yang jahat menimpa kita, kita akan berkata mungkin kematian sudah mendekati aku, atau mungkin aku lebih baik mati saja. Daud lupa ada dua hal penting yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupnya. Yang pertama, Daud sudah diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja, dan itu adalah atas perintah Tuhan. Tidak mungkin hal ini batal, karena itu sudah ada dalam rencana Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberikan Yonatan
anak dari Saul sendiri yang begitu menyukai Daud sehingga mau menjadi sahabat Daud, mau memberikan perlindungan. Yonatan mau pasang badan untuk Daud sehingga dia pun pernah hampir terkena tombak dari Saul. Itu adalah perlindungan dari Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita di dalam keadaan yang bagi kita itu sangat tidak nyaman, sangat membahayakan, atau bahkan mengancam keselamatan kita. Janganlah kita tambahi dengan pikiran negatif kita. Tuhan Yesus Kristus itulah yang akan menjadi Yonatan bagi Daud. Dia sahabat yang senantiasa melindungi kita, menolong, mengarahkan, bahkan rela mengorbankan nyawanya bagi kita. Seperti di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13. Oleh karena itu, janganlah kita membiarkan pikiran-pikiran negatif itu menguasai pikiran kita sehingga melumpuhkan semangat dan daya juang kita di dalam hidup ini. Tuhan tahu persis apa yang sedang kita hadapi dan juga Tuhan tahu persis sampai seberapa besar kekuatan kita untuk menghadapi itu. Marilah kita terus berpegang kepada janji-janji firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Marilah kita terus menghidupi janji-janji itu sehingga tidak sempat pikiran negatif itu menguasai pikiran kita dan membuat kita tidak berdaya. Bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami situasi seperti ini, ingatlah kepada janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengakui bahwa seringkali pikiran-pikiran kami yang negatif membawa kepada kebuntuan dalam segala jalan yang kami hadapi. Ampuni kami ya Tuhan apabila kami tidak lagi dikuasai oleh firman Tuhan. Oleh karena itu biarlah pada pagi hari ini firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya segala pikiran negatif itu kami singkirkan dari jalan-jalan kehidupan kami. Kami diberikan keberanian karena Engkau Yesus sahabat kami. Engkau sudah melakukan segala-galanya yang terbaik bagi kami. Engkau mendampingi kami seperti Yonatan mendampingi Daud. Engkau memberikan petunjuk-petunjuk pada kami supaya kami terselamatkan. Berkatilah hari ini dan hari-hari selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sampai selama-lamanya dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat menjalani hari ini.